Pemirsa, seorang gadis cantik ditemukan tewas dengan kondisi jasad setelah telanjang ditutupi terpal dan dedaunan kering. Diduga korban menjadi korban pemerkosaan dan dibunuh. Jasad korban ditemukan warga tertutup terpal dan dedaunan kering di dusun Lukulamo, Weda Tenha, Halmahera, Maluku. Sebelumnya korban dari rumahnya di Malifut, Kabupaten Halmahera Utara hendak ke Ternate melalui pelabuhan penyeberangan feri Sofifi dengan menumpang kendaraan yang dikendarai pelaku. Korban rencananya ke Ternate untuk mendaftar kuliah. Kita persangkakan sementara yaitu pasal 340, kemudian subsidi 339, kemudian Yunto 365, kemudian 285. Assalamualaikum, hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Selasa 16 Juli 2019, jarum jam menunjuk ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Gamaria Wahab Kumala, atau yang akrab disapa Kiki, warga desa Tahane, Kecamatan Malifut, Halmahera Utara, Maluku Utara, pamit ke keluarganya hendak ke Ternate mendaftar kuliah. Karena itu Kiki lantas memesan mobil taksi lintas untuk menuju Sofifi lebih dulu. Lalu dari Sofifi, rencananya ia akan menyeberang dengan feri untuk tiba ke kota Ternate dan mendaftar kuliah di sana. Tapi sejak itu, Kiki hilang kontak dengan keluarga. Ponselnya tak bisa dihubungi lagi. Gamaria Wahab Kumala alias Kiki adalah seorang gadis cantik berusia 19 tahun. Ia merupakan bungsu dari 6 bersaudara. Selasa pagi itu ternyata tanpa setahu keluarga, Kiki menumpang mobil taksi lintas yang dikemudikan oleh Muhammad Irwan Tutuarima alias Ronald. Ronald adalah pria 35 tahun, seorang sopir taksi lintas yang sudah menikah asal Tobelo, Halmahera Utara. Pagi itu Ronald menjemput Kiki di suatu tempat di wilayah Kecamatan Malifut dengan mobil jenis Toyota Avanza warna putih. Kiki duduk di kursi penumpang sebelah kiri. Selama dalam perjalanan, Ronald yang melihat wajah ayu dan bodi Kiki mulai tergiur. Mulailah ia merencanakan niat jahatnya. Ronald bahkan sengaja tak mengambil penumpang lain. Hanya Kiki seorang yang menumpang mobilnya pagi itu. Dalam perjalanan tanpa disadari oleh Kiki, Ronald ini meraba-raba karet telis kaca warna putih yang ada di kantong kursi mobilnya. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, sesampainya di area sepi seputar Jalan Raya Weda Sofifi, tepatnya di sekitar hutan wilayah Tidore Kepulauan, Ronald lalu menghentikan mobil. Sopir 35 tahun itu mencekik Kiki dengan menggunakan karet lis kaca mobil tersebut dan melilitkan karet lis kaca itu 2 kali lilitan di leher korban hingga tubuh Kiki tak bergerak lagi. Setelah menyadari gadis itu sudah tak berdaya, yang pertama dilakukan Ronald adalah mengambil barang berharga milik gadis itu, seperti uang, ponsel, serta perhiasan emas di tubuh Kiki. Lantas, Ronald yang sejak awal sudah menahan birahi langsung memperkosa gadis itu, tepatnya di jok tengah mobil hingga puas. Setelah hasratnya tuntas, Ronald yang meyakini korban telah tak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak perbuatan bejatnya itu, mobil dibawa ke Jalan 40 untuk membuang barang-barang milik korban yang berupa dompet, sepatu, dan tas. Baru setelahnya, mobil diarahkan ke dusun Lukulamo, Desa Lelilef B. Bulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Di sebuah lokasi yang sepi penuh semak, Ronald membuang jasad korban yang setengah telanjang itu. Menutupi jasad tak berdaya itu dengan terpal, juga dedaunan kering. Setelah merasa semuanya beres, Ronald lalu kabur, sembunyi di rumah temannya di kota Tidore Kepulauan. Sementara di lain lokasi, keluarga Kiki kebingungan mencari keberadaan gadis itu. Karena setelah gadis itu berpamitan di pagi hari, ponselnya tak bisa lagi dihubungi. Selain berusaha mencari kesana kemari, keluarganya juga menyebar hilangnya Kiki ini di media sosial Facebook. Hingga keesokan harinya, 17 Juli malam, akhirnya mobil yang diyakini ditumpangi Kiki sebelum menghilang ditemukan di Desa Makailing, Kecamatan Kauteluk, Halmahera Utara. Saat ditemukan, mobil Avanza warna putih itu bernomor DG1754KF dan pihak keluarga langsung mengamankan mobil tersebut ke pos penjagaan TNI yang ada di sekitar lokasi. Setelah ditelusuri ternyata, mobil itu biasa dikemudikan oleh seorang pria bernama Muhammad Irwan Tutuarima alias Ronald. Tapi ada yang aneh karena plat nomornya berbeda.
Nah, dicarilah oleh polisi rumah Ronald ini yang berada di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Tapi sesampainya di sana Ronald tak ada. Dari keterangan istrinya, Ronald sempat pulang ke rumahnya dengan wajah pucat di hari Selasa malam 16 Juli. Ketika ditanya ada apa, Ronald menjawab jika ia baru menabrak seorang wanita di Vivi hingga meninggal dunia. Mendengar ini, pihak keluarga Vivi tak percaya begitu saja. Apalagi saat diperiksa mobil yang telah ditemukan, didapati adanya sperma di bagian jok mobil tengah. Yang tentu saja hal ini menambah kecemasan keluarga Kiki. Sampai kemudian keberadaan sopir itu pun terendus dari informasi masyarakat yang menyebut bahwa sepeda motor milik pelaku akan dikirim dari Loleo menuju kota Tidore. Berbekal informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Tidore atas nama Bribka Ustang Usman lantas mengecek ke pelabuhan Trikora dan didapati motor pelaku itu ternyata dijemput oleh seorang pria bernama Rifan atas suruhan Ronald. Rifan ini ternyata adalah teman dari Ronald. Jadi Rifan diamankan di Polsek Tidore demi memperoleh informasi darinya. Jadi Rifan diamankan ke Polres Tidore Kepulauan demi memperoleh informasi darinya. Setelah diinterogasi, ternyata Ronald bersembunyi di rumah Rifan yang beralamat di Kelurahan Dogiri, Kota Tidore Kepulauan. Di sanalah pelaku dibekuk pada Kamis 18 Juli 2019. Tertangkapnya Ronald mengungkap satu fakta, bahwa pria itu ternyata adalah seorang residivis kasus pemerkosaan yang terjadi pada 2006 di Halmahera Timur. Saat itu pelaku divonis 4 tahun penjara dan bebas pada awal tahun 2010. Dari pengakuan Ronald bahwa ia memang telah merampok, memperkoas, serta membunuh Kiki. Lantas membuang jasadnya ke semak-semak desa Dukolamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Yang ternyata sebelum polisi tiba, ada seorang warga yang sudah lebih dulu menemukan jasad korban. Salah satu saksi bernama Yosi, seorang wanita berusia 37 tahun, menemukan korban saat dirinya hendak ke kebun. Kala berjalan menuju kebun itulah, pandangan Yosi lalu tertuju pada sebuah terpal, tertutup daun kering di semak-semak. Karena penasaran didekatilah olehnya. Setelah terpal dikoreknya dengan kaki, tampak olehnya kaki manusia. Yosi yang ketakutan bergegas kembali ke kampung melapor pada aparat desa setempat, serta menghubungi polisi. Tim dari Polsek Weda Tengah bersama tim Polres Halteng, setelah menerima laporan, langsung menuju TKP. Usai melakukan olah TKP, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Weda guna dilakukan otopsi. Keluarga korban yang dihubungi dan mendatangi rumah sakit langsung mengenali jasad korban begitu melihat ciri-cirinya. Mulai dari ciri fisik, baju yang digunakan, juga kalung yang digunakan korban. Itu memang Gamaria Wahab Kumala alias Kiki, anggota keluarga mereka yang hilang sejak beberapa hari sebelumnya. Dalam interogasinya, Muhammad Irwan Tutuwarima alias Ronald awalnya memberikan keterangan berubah-ubah, baik itu kronologi hingga mobil yang digunakannya. Pelaku pun sempat berbelit-belit saat ditanya soal mobil. Karena hal inilah sempat ada simpang siur terkait mobil yang digunakan pelaku. Sebab ada indikasi pelaku memang sudah merencanakan dan beberapa kali sengaja mengganti plat nomor mobil supaya tidak terlacak. Lalu terkait motifnya merampas barang berharga korban, dari pengakuan Ronald, katanya lantaran ia memiliki banyak hutang. Atas perbuatannya ini, tersangka dijerat pasal berlapis. Di antaranya adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diawali dengan perbuatan pidana, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal 366 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal penjara selama 15 tahun. Sampai pada akhirnya, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Soasio, terungkap fakta bahwa pelaku sengaja beberapa kali merubah keterangan terkait mobil yang digunakan dengan alasan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tapi dari penyelidikan polisi, terungkap mobil yang digunakan pelaku sebenarnya adalah mobil Toyota Avanza warna putih bernomor DG1523UP. Lalu pada sidang putusan, pada Senin 9 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio memvonis Muhammad Irwan Tutuwarima alias Ronald dengan hukuman mati karena dianggap secara sah terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Gamaria Wahab Kumala alias Kiki. Ronald yang tak terima dengan bantuan kuasa hukumnya mengajukan banding atas putusan tersebut. Tapi akhirnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menolak banding tersebut. Karena itu vonis mati tersebut tetap berlaku dan akan dijalani oleh Ronald. Sekian kisah ini, semoga bisa menambah wawasan kita serta bisa jadi pembelajaran. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Terima kasih waktunya, jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.